Salam, selamat pagi bagi kita semuanya, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita terus bersyukur dan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Tungunang mahamu di esan lesani halak nagiot paula-ula nasirep jala sumubba akasurusuruan di tengah-tengah hodo nani idana di baga satu dina pina burgang ni rohani dagingnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada masa itu ada beberapa aliran yang mempengaruhi orang-orang percaya di Kolose yang hanya melihat kepentingan lahiriah atau kepentingan jasmani, melihat hal-hal yang duniawi dan dijadikan sebagai pegangan hidup, berfokus kepada kepentingan-kepentingan duniawi. Bahkan ada memperdebatkan tentang masalah makanan dan minuman. Mereka membatasi makanan dan minuman dengan menyiksa diri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam renungan pagi ini kita melihat ada 4 kata kunci dalam ayat ini. Yang pertama adalah dalam ayat 18a, pura-pura merendahkan diri. Ada orang pada saat itu atau umat merendahkan diri dengan cara yang salah, dengan cara yang ekstrim, yaitu dengan menyiksa diri, misalnya dengan berpuasa berlebihan untuk mencapai tingkat spiritual tertentu. Nah, ini mereka katakan adalah sebagai salah satu bentuk merendahkan diri dengan cara berpuasa. Padahal yang sebenarnya adalah merendahkan diri berarti dapat meninggalkan ego kita dengan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Dapat keluar dari keegoisan, dari keakuan, dan datang menyerahkan diri sepenuhnya kepada kekuasaan Tuhan. Bukan dengan menyiksa diri, bukan dengan membatasi diri atau menyiksa diri dengan berpuasa berlebihan. Lalu yang kedua yang kita lihat dalam nats ini, beribadah kepada malaikat. Ada ajaran yang berkembang atau ada yang mengajarkan bahwa beribadah kepada malaikat. Padahal kita tahu bahwa malaikat itu adalah ciptaan Tuhan. Dan seluruh ciptaan dan kita sebagai umat Tuhan harus beribadah kepada Tuhan. Itu sangat jelas bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan kita, dan tidak boleh beribadah dan menyembah segala ciptaan Tuhan yang ada di langit, yang ada di bumi dan segala isinya. Tetapi kita hanya boleh beribadah dan menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, banyak orang pada saat itu yang menyembah malaikat dan ajaran-ajaran yang berkembang pada saat itu. Nah, hal ini adalah supaya umat Tuhan tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran itu dan mereka tetap berfokus kepada penyembahan dan peribadahan hanya kepada Tuhan. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga yang kita lihat, berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Itu kita lihat dalam ayat 18b.
Banyak sekali orang berfokus hanya kepada penglihatan-penglihatan, berfokus kepada mimpi, berfokus kepada hal-hal yang dilihat, tetapi lalai kepada firman Tuhan. Yang seharusnya bahwa manusia harus fokus untuk melakukan firman Tuhan dan melaksanakan, mengiyakan firman Tuhan untuk dilakukan dalam kehidupannya. Tidak fokus kepada penglihatan, tidak fokus kepada prediksi, tidak fokus kepada masalah yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, tetapi kita tetap fokus kepada firman Tuhan. Dan yang keempat yang kita lihat dalam firman ini adalah membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Membesar-besarkan diri, membangga-banggakan, menyampaikan atau memberitakan sesuatu, tetapi yang ujung-ujungnya adalah supaya namanya dibesarkan, namanya dimuliakan, supaya dia dihormati oleh orang lain. Oleh karena itu bahwa hal itu ditentang oleh firman Tuhan, bahwa ketika kita ada dan beribadah, dan ketika kita menyampaikan firman Tuhan dan menyampaikan pengajaran di tengah-tengah dunia ini, bahwa yang harus dibesarkan, yang harus dimuliakan adalah hanya Tuhan, hanya Allah, bukan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui renungan pada pagi hari ini, bahwa kita diingatkan supaya kita tidak kalah terhadap orang yang berpura-pura merendahkan diri dan orang yang beribadah kepada dunia ini. Kita tidak kalah terhadap penglihatan-penglihatan, dan kita tidak kalah terhadap orang-orang yang membesarkan dirinya yang duniawi. Tetapi kita harus mengalami kemenangan karena kuasa firman Tuhan, karena Kristus yang ada, yang berpihak dalam kehidupan kita. Maka mari kita tetap fokus untuk melakukan firman Tuhan dan fokus bahwa yang kita sembah, yang kita muliakan adalah hanya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Semoga hari kita pada hari ini dapat menyenangkan hati Tuhan, dan kita semuanya dapat beribadah di dalam kehidupan kita, dan kita sehat di dalam melakukan segala aktivitas kita dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.